Tuhan, kami bersyukur oleh karena kebenaran firman-Mu selalu disediakan kepada kami di dalam setiap aspek kehidupan kami ini. Yang kami kadang-kadang tidak mengerti mengapa Engkau menghadirkan diri-Mu dan kebenaran-Mu, bahkan di dalam aspek-aspek hidup yang kami sendiri anggap remeh dan tidak punya arti. Tuhan, tolong supaya kami makin memahami akan keunikan daripada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada minggu-minggu ini kami sedang secara khusus terus-menerus pikirkan, dan khususnya di dalam realita kesengsaraan dan kematian-Mu. Tuhan, beri supaya jemaat-Mu mengerti mengapa kita setiap minggu memikirkan mengenai kesengsaraan-Mu. Dengarkan doa kami, Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi alasan utama bagi kami untuk beribadat pada saat ini. Di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, kita secara khusus memikirkan mengenai tema triumphant entry. Jadi ini merupakan peristiwa yang aneh sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia disengsarakan. Saya sebetulnya diminta untuk mengambil dari Lukas pasal yang ke-19, saudara. Cuma maafkan saya, setelah saya membaca dari Lukas 19, saya memilih untuk mengambil dari Matius 21, saudara. Jadi Matius pasal yang ke-21, mulai ayatnya yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, bawalah keduanya itu kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, dan Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Zion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang. Semuanya berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika Ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapa orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut,
itulah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara, ini merupakan sesuatu peristiwa yang aneh sekali, saudara. Pada minggu-minggu sengsara, ketika kita itu memikirkan mengenai kesengsaraan Tuhan dan kemudian kematiannya, kita ini memang masuk di dalam suatu tradisi gereja di mana sudah kita lakukan selama beratus-ratus tahun, saudara. Setiap minggu secara khusus itu memikirkan mengenai kesengsaraan dan kematian Yesus. Kenapa demikian, saudara? Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya tidak pernah ada dalam pikiran manusia. Tidak pernah ada di dalam hati manusia. Jadi yang Tuhan sediakan untuk kita mengenal Dia, untuk mengerti Dia, untuk mempercayai Dia, itu sesuatu yang beyond, yang memang tidak ada dalam pikiran kita, tidak ada bahkan di dalam hati kita. Makanya perlu sekali kita ulang-ulangi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 itu Rasul Paulus mengatakan, setiap kali kamu bertemu, berhimpun, hendaklah kamu memecahkan roti. Apa artinya? Jadi perjamuan kudus itu diperintahkan oleh Tuhan sebetulnya sebagai sesuatu sign, sesuatu tanda yang mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang ajaib yang Allah lakukan di dalam Kristus Yesus ini, yang mati untuk kita. Jadi jemaat itu setiap kali mereka berkumpul saat itu selalu memecah roti, mengingat kembali, in remembrance of me. Oleh karena ini tidak matching apa yang Tuhan lakukan dengan apa yang manusia pikirkan, itu tidak matching. Sehingga perlu sekali kita ulang-ulangi. Dan sekarang di tengah masa kita sedang memikirkan mengenai kesengsaraannya dan kematiannya itu, tiba-tiba ada cerita ini. Padahal pada saat kita memikirkan mengenai kesengsaraan kematiannya, seharusnya pikiran kita itu sedang kepada mungkin pengkhianatan Yudas, pengkhianatan Petrus, perjamuan terakhir, nubuatan-nubuatan mengenai kematian dari Kristus, penganiayaan, pengadilan, 7 kata-kata salib. Nah, semuanya itu relate ke sana. Tetapi di tengah ini ada cerita seperti ini. Jadi pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya itu apa? Saudara, melalui pergumulan selama beberapa hari, mungkin sepanjang minggu ini, saudara, saya melihat kata "O come, King of Israel" ini. Datanglah Raja Israel ini. Itu merupakan tingkah laku Tuhan yang bagi saya tidak make sense. Sampai hari ini saya tidak merasa make sense. Kenapa? Dia yang jelas tidak mau datang sebagai Raja dunia. Dia yang jelas-jelas pada akhirnya dia itu menolak akan sambutan dari orang-orang Yerusalem itu. Kenapa dia melakukannya? Apa permainan sandiwara yang bodoh yang sedang didemonstrasikan Tuhan Yesus kepada manusia di seluruh Yerusalem itu?
Kenapa dia melakukan? Jikalau berakhir dengan mengecewakan. Nah, itu pertanyaan itu muncul. Saudara, pada saat kita memikirkan yang seperti ini, saya tiba-tiba itu diingatkan akan beberapa hal, saudara. Hal yang pertama yang saya ingat itu adalah memang Tuhan itu pernah menjanjikan. Dan di dalam 2 Tawarikh itu sampai dikatakan kepada Daud, aku akan meneguhkan tahtamu selama-lamanya. Kerajaanmu tidak akan berkesudahan. Sehingga tidak heran, itu omongan Tuhan sendiri. Tidak heran jika Nabi Zakaria pasal yang ke-9 itu kemudian mengatakan, raja itu akan datang dengan mengendarai seekor keledai. Jadi Zakaria 9 ayat 9 itu nubuatan mengenai peristiwa ini. Yaitu nubuatan bahwa bangsa-bangsa yang menjajah Israel itu akan satu demi satu dikalahkan. Janji bahwa kerajaan Daud yang dulu luar biasa itu akan direbuild, dibangun kembali. Memang ada janji seperti itu. Tetapi kita melihat sekarang, rupanya satu pihak ada janji Tuhan, pihak yang lain ada pengharapan manusia. Dan di tengah-tengah ini ada pemenuhannya. Dan kita mulai melihat, ternyata janji Tuhan tidak dipenuhi. Pengharapan manusia tidak dipenuhi. Oleh karena hidup, kita perlu pahami sungguh, Alkitab ini berisi 2 macam penyingkapan diri Allah. Bukan cuma satu macam. Allah di dalam kesempurnaannya, di dalam waktunya kairos, Allah yang tidak berubah itu. Satu kali janji pasti ditepati. Tetapi Alkitab juga berisi kesaksian mengenai penyingkapan Allah yang kedua. Allah di dalam kesempurnaan ilahi itu mengerti kondisi manusia ciptaannya, yang terikat di dalam waktu yang Efesus pasal 5 sebutkan evil, jahat, waktunya jahat. Manusia yang hidup dalam kronos ini, bukan dalam kairosnya Allah. Hidup di dalam detik, menit, jam, hidup di dalam sebab akibat. Tuhan Allah itu mengerti, dan oleh karena kasihnya dia mengosongkan dirinya. Filipi pasal 2 ayatnya ke-7. Dia menjadi sama dengan kita. Ibrani pasal 4 mengatakan dia ikut merasakan semua kelemahan kita, meskipun tidak berdosa. Jadi saudara, di antara 2 waktu inilah kita mencoba untuk memahami janji Allah, pengharapan manusia, dan pemenuhannya. Nah, saudara kan tahu, ternyata hidup ini ada di dalam satu deretan garis perjalanan sejarah. Dan di dalam konteks kronos, konteks hidup kita ini, Allah ternyata
Ternyata bukan penentunya lagi satu-satunya. Semua yang saudara dan saya alami dalam hidup sehari-hari ini, ada 6 kemungkinan yang menentukannya. Bahkan kehendak Tuhan 99% tidak pernah terlaksana. Di dalam waktu Kronos ini, Tuhan menghendaki saudara mengabarkan Injil. Siapa yang melaksanakan? Cuma 0,1%. Tuhan menghendaki saudara itu mengasihi musuh-musuh saudara, mendoakan mereka. Siapa yang nurut? 0,1%. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen belajar firman Tuhan, mengenal firman-Nya. Siapa yang nurut? 0,1% saja. 99% kehendak Tuhan tidak pernah dilaksanakan di dalam waktunya kita ini. Plus di dalam waktu kita ini, ternyata janji Tuhan itu terpaksa harus mengalami perubahan. Kenapa? Oleh karena manusia punya free will, punya kehendak bebas. Saya mau nurut apa enggak? Saya mau mencintai Tuhan apa enggak? Makanya jangan heran, Tuhan memberikan janji kepada Musa dan Israel akan masuk tanah Kanaan. Siapa yang masuk tanah Kanaan? Cuma 2 tok. Yang lain mati di jalan. Loh, lalu janji Tuhan itu dilaksanakan enggak? Dilaksanakan. Tapi 99% orang tidak mengalaminya. Jadi terpaksa pada saat kita itu memahami, kenapa Tuhan bertingkah laku kayak gini? Tahu bahwa dia itu memang tidak mau menjadi raja. Di dalam Yohanes pasal yang ke-18, Pilatus tanya, kamu itu raja orang Yahudi ya? Yesus mengatakan apa? Yang ngomong itu kamu sendiri atau kamu dengar dari orang lain? Jikalau aku raja, hamba-hambaku pasti membela aku. Aku bukan raja dunia. Aku datang itu untuk kebenaran. Apa itu kebenaran? Pilatus mengatakan, kamu raja orang Yahudi. Yesus mengatakan iya, tapi kamu salah mengerti apa itu. Jadi dia memang datang bukan untuk menjadi raja yang nanti akan menghidupkan lagi kerajaan Daud. Makanya semua pengharapan dari Israel ini, pengharapan manusia ini, akhirnya dikecewakan. Oleh karena dia mengharapkan dia akan membangunkan hidup kita itu yang stabil. Semua kebutuhan kita. Ya tidak makan pun Tuhan memberikan 5.000 orang diberi makan gratis. Semua penyakit akan disembuhkan. Semua persoalan dan air mata itu akan dihapuskan. Janji Tuhan. Tapi di dalam konteks Kronos, di mana saudara dan saya sendiri mengkhianatinya, di mana saudara dan saya sendiri itu menolaknya, di dalam Yohanes pasal 1 disebutkan, dia datang kepada miliknya. Milik kepunyaannya tidak menerima dia. Dalam kondisi seperti itulah, tetap juga janji Tuhan tadi akan terlaksana. Tapi di dalam iman orang percaya sekarang. Jadi bukan terlaksana sesuai dengan imajinasi manusia. Bukan terlaksana sesuai dengan harapan manusia. Tidak. Terlaksana sesuai dengan kebutuhan manusia yang sesungguhnya. Makanya makin lama orang percaya yang beriman justru makin tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Baca Ibrani pasal 11. Ya. Disebutkan di dalam pasalnya yang ke-11 itu. Semua deretan orang yang mengasihi Tuhan, mereka tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan sama mereka. Oleh karena mereka sudah mendapatkan akan yang lebih mulia daripada pikiran manusia untuk mendapatkan pemenuhannya. Kebutuhanku di dunia ini, yaitu kebutuhan akan Tuhan yang menjadi rajaku, melawan musuh-musuhku, hidupku menjadi tentram, makmur. Saudara,
Makanya itu Tuhan itu mendemonstrasikan hal seperti ini. Bahwa memang sesuai dengan nubuatan dari Sakaria. Tetapi antara janjiku, pengharapanmu, dan pemenuhannya, hanya orang beriman yang bisa mempertemukannya. Dan orang beriman akan mengerti, kalaupun aku tidak mendapatkan apa yang Tuhan pernah janjikan sesuai dengan apa yang aku tangkap dan pikirkan, aku tidak akan meninggalkan dia. Itu ajaib. Iman, inevitable phenomenon. Iman itu gejala yang tidak bisa dihindari. In which one is positioned. Di mana seorang itu tahu-tahu, loh, saya diposisikan before God, di hadapan Tuhan, and has only one choice. Iman itu hanya membuat orang punya satu pilihan tok, tidak bisa lari, yaitu menyembah Dia, menghormati Dia. Orang beriman pada akhirnya akan mengatakan, Roma pasal 8 ayat 28, bahkan kalau penyakitku pun tidak disembuhkan, aku percaya segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Iman membuat orang percaya tidak lagi mengharapkan Yesus sebagai raja di dunia ini. Oleh karena Dia datang itu untuk menjadi raja yang sesungguhnya. Ini yang pertama, saudara. Sekarang kita lihat yang kedua. Come, O King. Waduh, saya membaca ini, makanya tadi saya melihat itu dari Matius pasal 21. Kenapa? Lain. Markus, Lukas, Yohanes, catatannya lain. Di dalam Matius itu, Yesus menyuruh ngambil keledai. Lalu dia ngomong, loh, ada keledai betina sama anaknya. Cuma itu Matius. Keledai betina dengan anaknya, kalau masih bersama anaknya, itu anaknya masih muda sekali. Kemungkinan baru lepas air susu dari ibunya. Mungkin baru mulai makan rumput. Tetapi yang menarik, Tuhan menyuruh mengambil keduanya. Tetapi cerita mengenai keledai betina itu hilang begitu aja. Tidak ada ceritanya, kemana dia? Oleh karena Tuhan Yesus naik keledai yang kecil. Aneh sekali saudara, kalau sudah pernah pergi lihat sirkus ya. Saya pernah di Amerika lihat sirkus. Itu ada satu adegan lucu, yaitu orang penonton boleh nyoba naik keledai. Keledai yang tidak pernah ditunggangi. Luar biasa liarnya saudara. Itu orang yang biasa rodeo. Rodeo itu naik kuda itu sampai gitu-gitu, terpental saudara. Oleh karena keledai tidak pernah ditunggangin, itu tidak mau ditunggangin saudara. Nah, saya melihat ini apa sebetulnya ya? Sebetulnya Tuhan mau singkapkan kepada saya. Sebelum Yesus mendemonstrasikan triumphant entry, aduh, kok ada cerita kayak gini? Ada keledai betina, ceritanya cuma muncul hilang, tidak pernah disebut lagi. Apa ini? Jikalau tadi berbicara mengenai dua macam penyingkapan, sekarang saya tiba-tiba diingatkan mengenai realita bagaimana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Apa itu? Tiba-tiba saya disadarkan, Allah memang tidak punya anak, saudara. Jikalau disebut anak Allah itu cuma istilah. Itu istilah itu memakai bahasa antropomorfistik namanya. Bahasanya manusia. Allah tidak pernah punya anak.
Allah itu Ulangan pasal 6 mengatakan Allah itu ya esa, satu. Cuma disebut anak Allah oleh karena the firstborn out of God. Pertama kali keluar dari diri Allah. Pertama kali keluar itu artinya diperanakkan. Apa itu? Ya pada saat Allah berfirman dong. Nah, makanya Yohanes pasal 1 mengatakan pada mula pertama ada firman, Logos. Logos itu bersama dengan Allah, Logos itu Allah. Dengan Logos Allah menciptakan semuanya ini. Dan sekarang Logos itu, firman kuasa Allah itulah berinkarnasi menjadi manusia. Jadi sang pencipta yang dahsyat ini sekarang masuk di dalam dunianya kita. Tanda petik, ternyata dia tidak memakai tubuh darah daging yang sempurna. Enggak. Dia menjadi Allah yang bisa ngantuk. Dia menjadi Allah yang bisa lapar. Dia menjadi Allah yang bisa capek. Dia bahkan menjadi Allah yang bisa takut. Loh, aduh, kayak gimana ini? Di dalam Kolose pasal 1 sampai disebutkan, di dalam dia yang seperti itu. Nah, semua kepenuhan Allah itu ada di sana. Nah, saudara bisa membayangkan. Jadi pada saat Yesus itu memakai tubuh sama seperti saudara, dia tidak memilih tubuh yang kuat, yang tidak pernah lemelah, tidak pernah capek, tidak pernah lapar, tidak pernah takut. Enggak. Dia ternyata itu ikut merasakan semua kelemahan kita. Termasuk hal-hal yang kita tidak fahami dalam hidup yang kita anggap remeh ini. Kolose 1 ayat 19 mengatakan, semuanya diperdamaikan dengan dirinya. Kehadiran keledai betina yang bagi kita pikir itu kan cuma pemain figuran yang cuma lewat, itu menjadi penting, saudara. Perlu diperhatikan. Tuhan punya purpose. Aneh sekali, saudara. Di dalam Matius pasal 20, pada suatu hari itu seorang ibu ngomong sama Yesus, Tuhan, nanti kalau dalam kerajaanmu, anak-anakku ini duduk sebelah kanan kirimu ya. Itu ibu anak Sabdi. Jadi ngomong untuk Yohanes dan Yakobus. Pikirannya itu apa itu? Yaitu Yesus kalau menjadi raja, tidak mungkin dia pikir kalau di dalam surga, tidak mungkin. That's impossible. Dia pikirannya sesuai dengan janji Zakaria itu. Yesus menjadi raja yang menghidupkan kembali kerajaan Daud. Please, ya kan? Promise, anakku dua itu taruh kanan dan kirimu. Permintaan yang konyol dan bodoh, yang egois seolah-olah. Tapi Tuhan itu melayani. Apa kamu tahu? Apa kamu bisa ikut mencicipi cawan pahit yang aku minum? Bisa. Berani mati mereka. Tetap dilayani lagi Yesus. Tapi hal duduk kanan kiri yang ngatur Bapakku di surga. Kenapa mesti ngomong kayak gitu? Nah, oleh karena itu tidak ada. Itu omongan yang ngawur. Permintaan yang egois. Yesus pun layani karena dia mengerti kelemahan manusia. Semuanya diperdamaikan dengan dia. Pada saat kita berpikir mengenai triumphant entry, tiba-tiba ketika disadarkan bahwa dia itu adalah Tuhan yang seperti ini, yang mengerti dan menghargai. Bahkan ketika dia itu di bagian yang lain ya, membawa salib itu,
perempuan-perempuan Yerusalem itu menangisi dia. Dia tetap secara khusus berhenti. Hai wanita-wanita Yerusalem, jangan kamu tangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri. Menyempatkan, meskipun Tuhan tidak membutuhkan belas kasihan dari orang-orang ini untuk kesengsaraannya, tetapi tetap menghargainya. Meskipun mengingatkan, sebetulnya lebih berguna kamu nangisi dirimu sendiri. Oleh karena apa? 70 tahun kemudian Yerusalem ini ratakan dengan tanah. Mereka tidak mengerti. 2 kali Yesus menangis. Yang pertama itu dikubur Lazarus. Oleh karena understand mengenai kehancuran dan keputusasaan manusia atas kematian, dia menangis. Yang kedua itu untuk ketidakmengertian manusia akan masa depan kehancurannya. Yesus menangis. Jadi saudara, triumph pun entry. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Pada saat kita memikirkan ini ya, saya percaya sekali poin yang ketiga yang penting sekali adalah di dalam masa memperingati kesengsaraan dan kematian Kristus, dia datang sebagai raja yang ditolak. Yang saat di Yohanes pasal 1 mengatakan datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Saudara, ini merupakan sesuatu yang terus-menerus perlu kita ingat. Milik kepunyaannya tidak menerima dia. Bukan hanya di Matius pasal 7 Yesus akan mengatakan nanti akhir zaman banyak orang yang tanya kepadaku, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah melayani engkau? Bukankah aku bahkan sudah mengusir setan demi namamu? Yesus mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Pergilah dari depanku, kamu pembuat kejahatan. Itu diulang lagi dalam Lukas pasal 13. Tetapi yang menyedihkan itu, banyak di antara kita tidak sadar bahwa kita itu menolak dia. Kepada Timotius itu Paulus menulis 2 surat. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dan keempat, Paulus mengatakan kepada Timotius kalimat seperti ini. Kamu siap sedia ya, beritakan Injil yang benar, baik tidak baik waktunya, kapan saja. Kenapa? Ini bukan beritakan Injil ke sono, ke Afrika atau ke China. Oleh karena dalam jemaatmu, ini umat Kristen, jemaat Efesus yang kelihatannya oke-oke ini. Di dalam pasal 3 itu Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Mereka seolah-olah itu mau belajar firman, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Berarti belajar firman itu cuma pro forma, belajar ansih pada dirinya, sudah memenuhi kebutuhan batinnya. Sebetulnya mereka tidak betul-betul ingin hidup dalam firman. Sehingga seolah-olah mereka terus mau belajar firman, tidak pernah kenal kebenaran. Paulus lagi mengatakan kalimat ini. Mereka itu seolah-olah menjalankan ibadat, tapi mereka menyangkali kekuatannya. Berarti ini orang-orang Kristen datang gereja itu beribadat, begitu keluar dari pintu gereja lupa semua. Jadi ibadah minggu ini untuk apa?
Mereka tidak menyerap kuasa ilahi yang hadir bakal menolong mereka. Mereka menyangkali kekuatannya. Yang ketiga, ini Billy Graham pernah ketipu loh di sini. Yang ketiga ini, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat itu, Rasul Paulus ngomong dengan Timotius ini, mereka mencari guru-gurunya sendiri untuk memuaskan telinga mereka. Bayangin, mereka tidak menyukai ajaran sehat. Paulus mengatakan begitu. Ini apa? Handi Irawan itu dari GKY ya. Dia pernah menemukan baru-baru ini di dalam risetnya, mengejutkan. Dalam 1 tahun gereja X buka cabang, tambahnya 500 cabang. Itu yang dunia mau, saudara. Ya mengerti? Mencari guru-guru memuaskan telingane dewek. Yang disukai yang kayak gitu. Dari mana ajarannya? Dari seorang pendeta yang namanya Norman Vincent Peale. Sudah mati. Tahun 1966, Billy Graham itu di dalam National Council of Churches. Itu banyak orang itu membuat statement seperti ini. I do not know anybody. Aku tidak mengerti seorang pun. Anyone yang had done greater thing, yang sudah melakukan hal yang lebih besar untuk kerajaan Allah daripada Norman Vincent Peale. Billy Graham ngomong itu. Positive thinking. Kamu kalau menafsirkan ini, kamu mesti seperti seorang motivator itu. Maunya menstimulir pikiran positif, ya kan? Masa tidak boleh? Boleh, tapi hati-hati. Positive thinking itu hanya sarana sebelum kita memahami inti Injil. Makanya orang hanya memikirkan positive thinking, lalu berpikir mengenai apa? Successful family. Iya, gereja successful family. Bayangin saudara, itu yang Dietrich Bonhoeffer itu katakan, Christ without cross. Kristus tanpa salib. Easy believism. Iman paling gampang. Oleh karena apa? Itu yang dunia mau. Sekarang tidak ada gereja yang lebih berkembang dari gereja kayak gitu. Mencari-cari guru yang bisa memuaskan telinganya sendiri. Pada masa kita itu sedang menghadapi kesengsaraan kematian Kristus. Oh come, our King. Triumphant entry daripada Yesus ini. Tiba-tiba kita disadarkan, ternyata kita adalah kelompok orang yang kemungkinan menolak Dia. Dan kita itu seharusnya itu mulai mengatakan, Tuhan, ini aku. Gimana kita sekarang? Meskipun kita dianugerahi iman yang membuat kita cuma punya satu posisi, yaitu worship Him. Kita harus hati-hati. Petrus sendiri sadar, tidak bisa saya. Hanya dengan iman permulaan seperti itu tidak bisa. Iman perlu ditambah dengan kebajikan. Iman dan kebajikan perlu ditambah dengan pengetahuan. Iman, kebajikan, pengetahuan perlu ditambah dengan ketekunan. Iman, kebajikan, perlu ditambah kesalehan. Dan seterusnya. Barulah kasih Kristus itu hadir dalam hidupku. Jadi hidup sebagai orang Kristen itu sangat kompleks sekali. Kita bukan agama yang cuma ngajarin hitam putih. Kamu berbuat baik, jangan berbuat jahat. Kita belajar untuk bergaul dengan Tuhan yang hidup.
yang ajaib sekali. Kadang-kadang dia menghadirkan dirinya sebagai raja. Nanti dia hadir sebagai suffering servant, hamba yang menderita. Dan hanya iman itu yang membuat kita itu bisa nempel kepada dia dan meresponi, sehingga purpose dan tujuannya mulai menjadi kenyataan dalam hidup kita ini. Saudara, kita memasuki minggu-minggu sengsara ini. Mari kita menghargai akan kasih karunia yang ajaib yang memang Tuhan itu sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami terlalu lemah untuk bisa memahami. Kamu terlalu bodoh untuk bisa mengerti. Kami terlalu naif untuk bisa mengikuti Engkau. Tolong kami. Beri supaya rahasia kekayaan firman-Mu yang ajaib ini, kami mulai bisa rasakan kehadirannya. Kami rela dituntun olehnya. Supaya kami tidak mengulang kesalahan-kesalahan dari yang menolak Engkau, Tuhan. Terimalah syukur kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.